بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وعدنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar di syarat jadi makmum. Hari ini masuk di gambaran berjamaah. Gambaran berjamaah. Itu ada beberapa hal kalau kita mau imam dan makmum yang syarat kemarin itu yang kita belajar kemarin. Hari ini gambaran berjamaah itu siapa yang bisa jadi imam, siapa yang tidak bisa jadi imam. Atau kapan dia boleh jadi imam, kapan tidak boleh jadi imam, itu istilahnya sama, mirip. Yang di sini bilang gambaran apa? Gambaran berjamaah. Yang pertama, فصل صور القدوة تسع تصح في 5: قدوة رجل برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة خنثى برجل، وقدوة امرأة بخنثى، وقدوة امرأة بامرأة، وتبطل في 4. Ini gambaran berjamaah itu ada 9. Yang 5 ditangkap. Sah. 5 itu salatnya sah. Kalau fulan jadi makmum imam, fulana jadi makmumah, ini bisa. Ya, yang mana pertama itu bisa atau salatnya sahih? Yang pertama itu laki-laki makmum juga imam laki-laki, makmum juga laki-laki. Ini namanya jamaah atau imam, al-imam wal makmum rijal. Itu yang sering ada. Syaratnya kita sudah belajar atau sudah tahu, kalau 2 orang ke atas bisa langsung belakang imam. Kalau masih 1 orang bisa di seberang imam langsung atau sebelahnya langsung, tapi terlambat sedikit biar kita tahu ini imam, ini makmum. Ini yang pertama. Imamnya laki-laki, makmum juga laki-laki. Itu yang paling banyak. Syaratnya yang kemarin kita belajar, syurut apa? Atau syarat jadi makmum. Allah ya'lama butlan salate ini harus hafal, harus paham. Tapi ini gambar yang pertama. Ini salatnya sah. Kalau imam laki-laki, makmum laki-laki, itu sudah otomatis atau yang biasa salatnya sah. Yang kedua, imam laki-laki, makmum perempuan. Itu seperti yang kita bilang di jamaah biasa sama tarawih, kadang-kadang salatul id itu. Tapi di sini gambarannya kalau seperti gambaran yang paling mudah biar kita paham, seperti laki-laki sama istrinya di rumah, itu boleh atau sah. Yang imam laki-laki atau suami saya ikut makmum, ya sah, itu salatnya sahih, tidak ada masalah. Tapi Syekh salat di masjid itu afdal, ini masalah lain. Di sini tentang masalah salatnya sah atau tidak. Tentang fadilah itu yang paling afdal mana, pasti akid di masjid. Masjid itu kalau jamaahnya lebih besar atau jamaahnya semakin jamaahnya semakin besar, itu pahalanya lebih afdal dari jamaah yang kecil atau sedikit. Makmum atau imam yang saleh, yang kita tahu ini fulan saleh, sama imam biasa, pasti jamaahnya lebih afdal dari yang imamnya biasa. Masjid jami' di kota, di kampung ada masjid jami' sama masjid biasa. Saya bisa dua-duanya, dekat dari dua-duanya.
Lebih afdal saya pergi ke masjid jami' itu masalah lain fadilah, kita bisa tahu di bab lain. Tapi di sini masalah sah atau tidak. Tadi laki-laki sama laki-laki itu sah. Laki-laki sama perempuan. Kadang-kadang kita seperti apa? Di bandara. Masuk musalla bandara itu saya mau salat zuhur atau asar, ada yang datang seperti saya yang lagi musafir atau lagi perjalanan, saya salat zuhur, dia mau ikut jamaah. Itu sah. Yang penting syaratnya apa? Itu perempuan, kalau perempuan istri atau bukan mahrim seperti tadi contohnya di bandara, itu harus belakang. Walau dia mahram itu anaknya, seperti anaknya perempuan, juga tetap belakang. Harus belakang. Laki-laki tadi kita bilang langsung bisa, langsung di sebelahnya. Langsung laki-laki. Tapi perempuan syaratnya harus belakang. Muhrim atau tidak muhrim. Yang ketiga, imam laki-laki, makmum ini banci. Itu banci ada dua, ada berapa keadaan? 3 kalau tidak salah. Macam banci itu ada 3. Ada yang mungkin ada bolong untuk apa namanya ini, bibis, keluar bibis aja. Kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada alat laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa jelas ini laki-laki atau perempuan, ada tempat bibis aja. Itu tetap tidak bisa. Tidak boleh jadi imam. Makmum silakan. Saya laki-laki jadi makmum, jadi imam, dia perempuan, dia ini namanya apa? Banci ya. Belakang saya itu boleh. Kenapa boleh? Karena kalau dia laki-laki masuk di jamaah laki-laki sama laki-laki sah. Kalau dia perempuan bisa yang seperti tadi kita bilang laki-laki sama perempuan sah. Itu banci. Yang pertama yang tadi kita bilang apa? Macamnya itu, macam orang tersebut itu ada berapa macam. Yang pertama itu yang ada tempat bibis aja. Kita tidak bisa lihat, tidak jelas ini laki-laki atau perempuan. Tempat bibis saja, itu satu. Yang kedua, itu yang susah. Sekarang mungkin ilmu sekarang bisa jelasin lebih, tapi yang kedua itu yang susah. Dia ada seperti perempuan sama laki-laki, ada dua-duanya. Alat dua itu laki-laki sama perempuan. Kadang-kadang itu alat laki-laki dari bawah, ada dari tanah, alat perempuan itu di bawah itu. Hukumnya bagaimana itu? Ini muskil, namanya muskil. Kita bingung. Sekarang tadi bilang kalau pakai USG atau pakai apa itu bawa ke rumah sakit, mereka bisa lihat ini laki-laki atau perempuan. Karena kadang-kadang laki-laki itu di bawah kulit. Kalau ada USG atau ada scan itu bisa tahu ini laki-laki atau perempuan. Juga ada berapa cara yang mereka paham bagaimana tahu ini laki-laki atau perempuan. Ini hukumnya dari zaman dulu karena susah zaman dulu. Juga mereka tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Jadi hukumnya kalau makmum boleh jadi makmum. Yang imam laki-laki ya silakan. Tapi dia jadi makmum bisa. Kalau kebalik itu yang tidak boleh atau tidak bisa. 4, imam banci, makmum perempuan. Imam banci. Yang macamnya tadi. Salah satu macam dari 2 yang tadi saya jelasin. Imamnya banci, makmum perempuan. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena kalau
Kalau dia nanti jadi laki-laki, itu masuk di hukum imam, laki-laki, perempuan, makmum boleh. Kalau dia jadi atau hakikatnya perempuan sama perempuan boleh juga. Nah. Yang kelima, imam perempuan, makmum juga perempuan. Yang kelima. Ini dari 5 perkara atau 5 gambaran yang sah atau makmum dan imam salatnya sah. 4 yang tidak bisa atau tidak boleh itu, dan yang 4 tidak sah, yaitu imam perempuan, makmum laki-laki. Ini tidak mungkin. Tidak boleh. Salatnya batal. Juga haram. Oke, saya sudah pernah lihat video, nggak tahu di Amerika, di Eropa itu yang imam makmum perempuan itu tidak boleh. Nah, artinya mereka harus faham hukum syariah. Sampai sekarang juga di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW belum ada atau tidak ada hadis yang bilang ada fulana atau itu jadi makmum perempuan, jadi imam. Tapi perempuan makmum belakang Rasulullah ya banyak. Yang kedua itu yang tidak sah, imam banci atau banci. Makmumnya laki-laki. Imam banci, makmum laki-laki. Itu tidak boleh. Karena kita takut ini perempuan. Kalau kita bawa ke rumah sakit, tahu ini jadi perempuan, berarti salat saya kemarin salah. Oke. Yang ketiga, imam perempuan, makmum banci. Mungkin jadi laki-laki. Kalau perempuan makmum imam banci itu jadi laki-laki, salatnya batal karena tidak boleh masuk di perkara yang tadi. Yang keempat, imam banci, makmumnya juga banci. Dua-duanya banci, tidak bisa. Kenapa? Takut imam yang pertama ini jadi perempuan, yang belakangnya itu laki-laki. Ini 5 gambaran yang tentang masalah gambaran berjamaah. Tapi di sini ada beberapa masalah yang kita harus paham. Ini kapan banci itu kita bilang tidak boleh sah? Kapan? Kalau tidak jelas. Tapi kalau sudah jelas, seperti kadang-kadang dari kecil mereka bawa ke rumah sakit. Lihat di rumah sakit mereka bilang, oh ini aslinya laki-laki, tapi ada masalah harus ada operasi biar keluarin itu. Ayahnya atau ibunya atau orang tua mereka belum bisa operasi atau belum bisa bayar untuk operasi, jadi mereka nunggu. Masuk 11, 12, 15 ini jadi balik. Sudah. Hukumnya apa? Hukumnya ini laki-laki karena sudah jelas di ilmu kedokteran kesehatan. Itu hukum tadi untuk orang yang kita tidak tahu. Sampai sekarang belum tahu. Ada cerita di mana itu? Jadi di Yaman. Satu perempuan setelah sudah besar pakai nikah, pakai itu balik lagi laki-laki, bawa ke rumah sakit, mereka keluarganya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit karena dia sakit di tempat itu bagian bawah itu, mereka bawa ke rumah sakit, bikin USG, muncul itu alat laki-laki, jadi laki-laki. Bikin operasi itu keluar atau muncul laki-laki. Kemarin perempuan pakai nikah, sekarang sudah muncul kumis, muncul itu jenggot, itu laki-laki sudah keluar potong rambut, pakaian yang kemarin perempuan sudah jadi laki-laki. Itu ceritanya banyak ada jadi seperti ini.
hukumnya apa, bagaimana sudah yang kemarin berumur. Tapi kapan ini jelas, kapan bisa jelas? Biasa itu hukum banci itu setelah masuk buluk baru kita atau baru mereka bisa paham ini laki-laki atau perempuan. Zaman dulu bukan seperti sekarang mereka punya alat yang bisa tahu ke dalam. Zaman dulu mereka kasih tanda. Setelah dia balik itu dia ke arah mana? Dia seperti mau jima sama perempuan, mau nikah sama perempuan. Ini berarti ini laki-laki. Hukumnya hukum laki-laki. Tapi kalau kebalik, dia mau laki-laki. Dia tamanin mau duduk sama perempuan, mau itu. Jadi ini perempuan. Juga mereka pakai itu yang muncul di badan apa itu? Di badan manusia yang laki-laki. Biasa keluar kumis, biasa nyunggut, biasa perempuan kalau masuk balik itu mulai muncul buah dadanya, bulu ya, muncul itu tanda perempuan. Yang muskil namanya itu dalam bahasa fikih namanya al-khunsa al-muskil itu yang tidak jelas. Setelah masuk 15, 18, 20 sampai sekarang orangnya itu kita tidak bisa tahu atau tidak bisa lihat ini laki-laki atau perempuan. Sekarang alhamdulillah ilmu sekarang sudah bisa tahu masih kecil juga, apalagi sekarang bisa tahu masih di perut ibunya sudah sakit atau tidak. Mungkin ada yang bilang Syekh hukum ini kenapa kita belajar hukum ini? Ini kita belajar biar kalau ada seperti itu harus kita tahu. Juga setiap orang harus paham hukum syariah. Wallahu a'lam bisawab. Saya tadi enggak mau ajar fikih tapi sudah dapat bab yang kecil juga yang mudah, tidak susah. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lil khair. Ja'alna Allah wa iyyakum min al khair innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.